Pagi Asri, pagi sahabat Mira Aset semua. Hari ini saya akan membawakan terkait hasil dari result quarteran, yaitu quarter satu dari Unilever Indonesia. Mungkin bisa kita mulai saja. Ya, jadi temanya untuk Unilever itu adalah reset and rebound. Jadi kenapa walau fundamental masih turun, namun share price sudah rally. Kemarin itu Unilever itu udah membukukan sekitar 1,2 triliun untuk net profitnya atau kenaikan sekitar 240% secara kuarteran, namun masih turun 14,6% secara tahunan. Kemudian kalau misalnya kita ngeliat dari marginnya pun, marginnya masih turun di first quarter 2025 dibandingkan first quarter 2024. Namun, walaupun terlihat penurunan di kuarter pertama 2025, di akhir tahun 2024 kemarin, kuarter pun ini sudah naik dari kuarter sebelumnya. Jadi sebenarnya kenaikan dari net profit ini ada beberapa hal. Yang pertama, dari margin sudah mulai naik, dari gross profit margin yang mereka naikkan, yaitu untuk menjaga gross margin mereka dengan cara menaikkan harga-harga mereka. Nanti akan ada slide menunjukkan dari Unilever price growth dan juga dari volume growth-nya. Kemudian dari revenue trajectory-nya sendiri, mereka masih dapat membukukan kenaikan 22,6% secara kuartalan dan juga masih turun minus 6,1% secara tahunan. Jadi secara kuartalan ini memang ada efek pertama dari seasonality Lebaran. Jadi Lebaran yang maju setiap tahunnya sekitar 11 sampai 14 hari, itu di kuartal 1 2025 kenaikan jadi 20-an persen. Jika kita bandingkan ke tahun lalu, itu tuh naik juga sekitar 24,4%. Kami menilai bahwa kenaikan di first quarter ini cenderung soft karena kalau misalnya kita ngelihat di tahun lalu itu kenaikan masih di 24%. Kemudian kalau misalnya kita lihat di first quarter 2025 sekarang, lebarannya full di quarter satu itu malah menurun pertumbuhannya jadi 22,6%. Jadi kita melihat adanya soft di purchasing power dan juga demand untuk produk-produk Unilever. Secara cost breakdown-nya sendiri, kalau misalnya kita ngeliat memang paling besar masih di terkait raw material. Selainnya itu adalah dari direct labor atau employee cost, kemudian juga ada dari fixed asset, dan juga kemudian dari advertising. Mungkin bisa kita next. Ya, jadi yang kita lihat sedikit ini, yang kiri itu adalah UVG dan UPG, sorry, dan yang kanan adalah market share. Jadi yang kiri ini menunjukkan bahwa top line-nya itu masih declining 7,8% karena drop di Unilever volume growth. Namun dia sudah di-offset dari kenaikan harga sekitar 1,3% blended untuk segala SKU-nya mereka. Jadi Unilever bisa memberikan positive pricing akhirnya di first quarter 2025. Terakhir mereka menaikkan harga itu di second quarter 2023. Kalau misalnya kita ngelihat secara market share-nya pun masih turun di 32,8% untuk first quarter 2025. Jadi udah di bawah dari level boycott. Kalau misalnya kita ngelihat ini, loss-nya itu dikarenakan di channel modern trade. Mereka juga ada efek dari price harmonization, jadi harga antar distributor pun disamakan. Kemudian juga kalau misalnya efek dari menaikkan harga dan juga mereka juga kehilangan market di modern trade, ini jadi total untuk value growth-nya itu jadi 26,9%. Next. Jadi untuk di second quarter ini dan juga hingga end of year kita melihat bahwa Unilever masih harus tetap disiplin terhadap costingnya. Kalau misalnya tadi kita lihat paling besar itu penurunan itu dari employee cost dan juga sebenarnya dari distribution cost. Kalau misalkan kita bandingkan lagi, kemungkinan nanti A&P itu atau advertising itu akan di-maintain di level sekitar 9% hingga akhir tahun 2025. Kalau misalkan kita ngelihat untuk menjaga market share mereka, mereka akan menggunakan promotion and advertising mereka di 9 hingga ada yang kalau misalnya kita bandingkan juga hingga beberapa tahun kemarin ada yang bisa hingga low teens juga sekitar 11%. Next. Jadi untuk Unilever kita masih maintain TP di 1700. Alasan kami itu ada beberapa. Yang pertama, outlook untuk 2025 itu industry growth itu grow-nya melambat. Yang tadinya di 3% menjadi 1%. Kemudian untuk kita ngeliat lagi, kemungkinan Unilever tidak akan menaikkan harganya lagi di second half 2025.
Mereka akan fokus di volume recovery and brand rebuilding. Jadi key poinnya adalah nanti di quarter 2 apakah market share dari Unilever bisa kembali naik, kemudian volumenya juga naik, serta mereka bisa maintain harga untuk modern trade channel mereka juga bisa naik lagi. Jadi target price kita di 1.700 minus 1,5 standar deviasi rata-rata 5 tahun atau sekitar 22,2 kali PE multiple. Dan kalau misalnya kita ngelihat nanti kita bisa menaikkan target price kita di second half 2025 jika volume dari market share itu recover secara signifikan. Kemudian juga untuk risknya itu akan ada terjadinya second half itu growth slower, kemudian market share-nya terus menurun, consumer opt for down trading dan juga competition rising. Mungkin sekian dari saya, bisa saya kembalikan ke Asri. Terima kasih.